saya belajar ilmu dari Abu Yamamah Ghufran dengan sedemikian rupa. Luar biasa pendidikan beliau. Beliau ini salah satu murid daripada Kiai Haji Hasan Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten, yang terkenal dengan Abu Yamamah Armin. Jadi Abu Yamamah Ghufran punya guru Abu Yamamah Armin atau Kiai Haji Hasan Armin. Kiai Haji Hasan Armin punya guru namanya Syekh Ahmad Asnawi Caringin, Labuan, Banten. Syekh Ahmad Asnawi Caringin punya guru namanya Syekh Abdul Karim, Banten. Syekh Abdul Karim, Banten punya guru Syekh Nawawi, Banten. Nah, ini kalau sanad ilmu sudah sampai kepada Syekh Nawawi, Banten, maka barang tentu ilmu ini ittisal, nyampe kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya alhamdulillah ketika saya punya guru yang nasab, yang sanad ilmunya sampai kepada baginda Rasul. Artinya kalau kita punya guru yang sanadnya kepada Rasul, yang nyambung ya, bukan seperti Pak Alawi, yang terverifikasi, kita jangan takut masuk neraka. Artinya akan ada orang yang bertanggung jawab. Kita punya guru, guru punya guru sampai kepada baginda Rasul yang namanya Shahibus Syafa'ah. Kanjeng Nabi lah yang nanti akan menolong kita walaupun sedemikian banyaknya dosa kita. Yang terpenting tadi kata Gus Abbas, iqtirab bidzunubikum. Kita menyadari, mengakui bahwa kita adalah orang yang banyak dosa. Catatannya satu, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pada malam hari ini saya tidak akan banyak, karena nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran tadi mengenai tentang silsilatul masyayikh, mata rantai guru. Jadi panjenengan monggo, barangkali ada yang belum pernah ziarah ke Cibuntu, di situ ada makbarahnya Abu Yahya Hasan Armin. Sedikit saya ceritakan, banyak orang Indonesia termasuk dari pengurus PBNU yang menafikan perjuangan Abu Yamamah Armin. Bagaimana tidak? Di dalam catatan Babat Banten, kadang-kadang wong Banten dewek, kata orang sini, itu gak ngerti sejarahnya. Betapa perjuangan Abu Yamamah Armin yang pada waktu itu beliau ditugaskan oleh Syekh Nawawi Banten untuk mengusir penjajah yang namanya bangsa Arab Kut-Kut di Madinatul Munawwarah. Pernah mendengar bangsa Arab Kut-Kut? Belum. Tuh, karena kita mah banyak yang tidak tahu sejarah. Saya bersama Abu Yamamah Ghufran pernah ngobrol bersama orang-orang struktur yang ada di PBNU, gak ngerti juga sejarah itu. Maka kalau ketika Abu Yamamah Ghufran dan santri-santrinya lantang menjaga marwah ulama Nusantara, karena kami mempunyai manuskrip yang sangat luar biasa dan dipegang oleh Abu Yamamah Ghufran. Saya ceritakan, bangsa Arab Kut-Kut ini indikasi dan sangat berafiliasi. Dulu itu di tanah Hijaz, kita tahu yang diangkat sebagai Sayyidul Ulama Il-Hijaz itu orang Yaman atau orang Nusantara? Siapa beliau? Syekh Nawawi Banten. Beliau adalah iktimatnya seluruh ulama sedunia, sehingga beliau punya jabatan pangkat yang disebut dengan Sayyidul Ulama Il-Hijaz. Pada tahun 1923 ini terjadi di tanah Hijaz, wabil khusus di Madinatul Munawwarah. Ada pemberontakan dari bangsa Arab Kut-Kut yang akidahnya, ngapunten, kembali lagi, kalau sekarang itu sudah bertransformasi Pak. Akidahnya ini cikal bakalnya Syiah, akidahnya cikal bakalnya HTI, akidahnya itu udah jauh berbeda dengan seperti yang dibawa oleh klan Ba'alwi. Apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Banten? Berupaya untuk menjaga Hijaz pada waktu itu.
Syekh Nawawi Banten memerintahkan salah satu muridnya dari sekian banyak murid, Kiai Haji Hasan Armid atau Abu Yamamah Armid, yang menjadi guru beliau Abu Yamamah Gufron, diperintahkan untuk menjadi komandan perang bangsa Arab Kut pada waktu itu. Bayangkan Bu, Pak, di zaman itu, ini sebelum terjadi Komite Hijaz, kita kalau membongkar sejarah NU, ketika bahwa Hasbullah yang dari Jombang, dari Surabaya memimpin Komite Hijaz, jauh-jauh hari Abu Yamamah Armid sudah memberantas bangsa Arab Kut pada waktu itu. Kita buktikan sejarahnya. Abu Yamamah Armid ditunjuk pada waktu itu oleh Gubernur Madinah untuk menjadi panglima perang bangsa Arab Kut melawan bangsa Arab Kut. Karena bangsa Arab Kut ini mengklaim, nah ini ada kesamaan. Itu ada dalam sejarah tanah Banten. Dan saya yakin banyak yang belum punya. Kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Abu ya untuk membaca, jadi saya hafal. Jadi bukan hal ini, bukan hurufat. Beda ceritanya, beda dengan yang sono, yang sebelah. Beda. Ini asli, this son. Tulisannya ada. Beliau memimpin pasukan berapa, Pak? 40 orang. 41 bersama Abu Yamamah Armid. Coba bayangkan. Perang yang terjadi di Madinatul Munawwarah, lokasi perangnya berada di Jabal Uhud. Itu dicatat dalam sejarah. Dan itu perang kontak fisik, bukan perang medsos, bukan perang sihir, tapi kontak fisik. Dari 41 orang, ketika Abu Yamamah Armid ini memimpin bangsa Arab Kut, alhamdulillah, biidznillah, dengan ridhonya Syekh Nawawi Banten mampu memperak-perandakan bangsa Arab Kut pada waktu itu. Dan yang gugur satu, bayangkan, pasukannya yang dipimpin Abu Yamamah Armid 41, mereka ratusan bahkan ribuan, yang gugur dari pasukan Abu Yamamah Armid cuma satu. Hebat apa hebat? Berkaromah apa tidak? Berkaromah. Nah, ini bentuk bahwa ulama kita itu bukan hanya peduli dengan negaranya sendiri, tapi dengan tanah Hijaz yang pada waktu itu makbarah Kanjeng Nabi mau dibongkar oleh Wahabi. Siapa kalau bukan ulama Nusantara yang berjuang? Betul apa tidak? Betul. Maka kita harus bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, karena tadi Gus Abbas sudah menyampaikan, sekarang ini sudah terbukti bahwa para habaib ini belum terverifikasi. Saya ingat di dalam Sunnah Abu Dawud yang pernah dibukakan oleh Abu Yamamah Gufron, ngapunten, kadang-kadang kita lupa, ada salah satu hadis Nabi yang menyampaikan bahwa di akhir zaman akan ada 3 fitnah yang sebelum kemunculannya Dajjal. 3 fitnah itu, yang pertama namanya fitnah akhlas, yang kedua fitnah sarrah, yang ketiga fitnah duhaimah. Monggo panjenengan yang pernah buka dalam Sunnah Abu Dawud jilid 2, di situ ada. Apa fitnah sarrah? Ini saya satu aja karena nanti takut kemalaman. Fitnah sarrah, kata Kanjeng Nabi, dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu minni falaysa minni fa inna awliyai al-muttaqun, kata Nabi. Ada yang tahu artinya? Ini sedang terjadi. Fitnah sarra itu adalah fitnah yang muncul dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi. Falaysa minni, kata Nabi, padahal mereka bukan cucuku. Fa inna awliyai al-muttaqun, kata Nabi, karena sesungguhnya dzurriyyahku, cucuku yang sejatinya adalah mereka orang yang bertakwa. Kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya ketika ada orang yang mengatakan kami ahlul bait, kami adalah dzurriyyah Nabi, kalau antum tidak mencintai habaib, masuk neraka katanya. Padahal orang yang mengatakan juga belum tentu masuk surga. Ini namanya fitnah sarrah. Bayangkan, kata Nabi, fitnah sarrah seperti ini, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu minni falaysa minni. Asapnya
fitnah tersebut keluar dari mulutnya orang-orang yang mengaku cucu Rasulullah. Bahkan kami termasuk Abu Yamamah Ghufran, pondok kami pernah ada orang yang mengatakan, wah ini pembenci Ahlul Bait. Saya bilang, nanti dulu kalau dikatakan Ahlul Bait. Kalau mencintai Ahlul Bait ini bukan masalah hak dan tidaknya, wajib bagi kami yang bermadzhab Syafi'i. Karena di dalam I'anatul Talibin, karena karya Syekh Abu Bakar Sadar dijelaskan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardhu minallah. Tapi bukan ente-ente yang mengaku cucu Nabi. Apunten, ini perlu penegasan. Siapapun kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait yang memberikan fasilitas surga, bahasanya begitu, jangan percaya. Karena Ahlul Bait sejatinya yang diselamatkan oleh Allah, yang dijamin surganya cuman orang-orang tertentu yang tercatat di dalam kitab. Siapa beliau? Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu Ahlul Bait yang sesuai dengan innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum. Itu ayatnya. Jadi bukan untuk Ba'alwi, bukan. Nah ini repotnya. Makanya sebenarnya kita harus lebih hati-hati dan kita tidak ada kebencian kepada mereka. Ini kalau mau saya cerita, 2014, monggo mau di-share kemana? 2014 para habaib se-Asia Tenggara itu datang kepada Abu Yamamah Ghufran. Kita punya dokumennya. 2014 para habaib ini datang ke pondok beliau yang ada di Malang, namanya Pondok Unik, Bu. Jadi Unik itu singkatan Ulin Nuril Islamil Qayyidi, yang artinya orang-orang yang mempunyai cahaya Islam yang kokoh. Kalau dibalikin Unik menjadi Qinu, artinya Qayyidul Islam Nahdlatul Ulama. Kokohnya agama Islam adalah dengan kebangkitannya para ulama. Datang 2014 itu karena pada waktu itu dikomando oleh salah satu habaib yang namanya Habib Muhammad bin Ali As-Segal, yang sebagai ketua asosiasi para habaib. Apa yang dilakukan mereka ketika di Pondok Unik? Satu, minta ijazah kepada Abu Yamamah Ghufran. Ngapunten, orang kan di Indonesia ini sangat wah ketika ada Habib Umar bin Hafid. Beliau orang alim, betul. Ini terlepas di dalam masalah nasab. Mutarjimnya, ini perlu catat, mutarjimnya Habib Saleh Al-Jufri itu kalau ada apa-apa itu namanya kepada Abu Ya. Sampai dini hari, serius nih. Artinya ini adalah sebagai bukti bahwa ketika ada orang-orang yang sedang berjuang untuk meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh Ba'alwi, tetap di sini kita secara ukhuwah insaniyah tidak ada kebencian, gak ada. Logikanya Abu Yamamah Ghufran ini punya program setiap bulan itu membagikan beras, termasuk di Ampel, Surabaya. Ngertos Ampel? Di Ampel itu hampir banyak orang Arab. Logikanya, andai kata Abu Yamamah Ghufran ini benci kepada orang-orang yang rasnya Arab atau riba alwi, gak mungkin kebagian berasnya, tetap dibagi. Karena secara ukhuwah insaniyah kita tidak ada masalah. Ini adalah kajian ilmiah dan sejarah ini harus disampaikan kepada publik. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bukan hanya jadi budak kita, akan menjadi keset. Na'udzubillah ini dari